Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Hikmah ini dengan keimanan yang masih maksimal, kesehatan yang masih optimal, dan juga keberkahan hidup. Sholawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua hamba-hambanya dan juga keluarga kita insya Allah diberikan syafaat oleh beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri, pengurus Dewan DKM Masjid Al-Hikmah, dan juga panitia Ramadan 1446 Hijriah, dan juga wabil khusus saya ingin sapa Pak Hisyam Sulaiman yang dari awal Ramadan sampai saat ini masih tetap di tempat dan posisi yang sama. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, dan juga kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan masakan yang sangat enak dari sahur buka puasa. Tadi hari ini buka puasanya pakai apa tuh namanya? Kolak mochi. Biasanya kan kolak ini ya, biji salak, kolak pisang. Tadi kolak mochi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan inovasi heritage di Indonesia. Kolak mochi, Bapak Ibu mesti jual. Kolak mochi warnanya hijau. Alhamdulillah sekali. Juga seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang Allah rahmati dan Allah sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya dalam ketaatan, kerahmatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas, panitia sudah menyiapkan temanya, yaitu hakikat Idul Fitri. Insya Allah ini kuota saya kurang lebih 20 menit malam ini bicara. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama, lebih dari 20 menit. Saya sudah pakai stopwatch ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita akan mulai. Bapak Ibu siap? Siap? Buah dulu, buah kedondong. Bapak Ibu senyum dulu dong. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hakikat Idul Fitri ini tidak lepas dari yang namanya fitri atau fitrah. Nah, sebelum kita mulai masuk ke agenda dari tema malam ini, ada sebuah pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Kenapa setiap orang yang lahir di muka bumi ini, mulai dari anak bayi yang baru lahir sampai bapak-bapak atau orang dewasa yang berumur, sampai bahkan yang kaya, tajir, melintir, itu zakat fitrahnya nilainya sama. Nilainya sama, 2,5 kg beras, betul ya? Kenapa nilainya sama? Nah, ternyata ini semua karena kita, setiap insan manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, semuanya ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Semuanya kita saat dilahirkan ditiupkan ruh mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu yang membuat malaikat bersujud kepada Allah. Bersujud kepada manusia. Ruh yang ditiupkan itu yang ditolak oleh gunung, dan apabila gunung menerima ruh itu, maka gunung itu akan meletus, tidak sanggup menerimanya.
Itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua manusia, sehingga kita semuanya menjadi insan yang mulia. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrifun. Wallahul khaliqul barikul musawwirul walahul asmaul husna. Itulah ruh yang ditiupkan kepada kita manusia, asmaul husna. Bapak Ibu ada yang hafal? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasif, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Adar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warid, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Asmaul Husna. Yang di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, ternyata ruh fitrah yang Allah tiupkan kepada manusia ini automatically keluar dari diri kita, yang biasanya itu terkungkung, tertutup, sehingga kadang-kadang hati kita menjadi keras seperti batu. Bayangkan, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang yang sabar, as-sabur. Ibu-ibu tadi mikirin untuk masak ini, masak itu kreatif. Secara tidak langsung kita mengikuti, mengeluarkan fitrah al-musabir yang maha kreatif. Secara tidak langsung kita juga memberikan kasih sayang kepada sesama, kepada anak yatim. Secara tidak langsung kita juga mengeluarkan fitrah kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita memberi, kita mengeluarkan fitrah kita Al-Wahhab. Nah, itulah Bapak Ibu yang membuat kita fitrah ini keluar di bulan Ramadan, sehingga kita melatih mengeluarkan fitrah kita menjadi lebih optimal. Jadi sehingga hakikatnya Idul Fitri itu sejatinya adalah hari kemenangan secara fitrah, karena
kita sudah maksimal pol-polan di bulan Ramadan ini mengeluarkan fitrah yang telah Allah berikan, yang telah Allah tiupkan, yang dimana malaikat pun bersujud kepada kita manusia karena fitrah yang Allah berikan. Tapi berbeda dengan iblis. Iblis gak mau sujud sama manusia. Karena apa? Kata iblis, dia manusia kita diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari materi fisik, api. Sehingga iblis gak mau sujud kepada manusia karena melihat materi atau fisiknya. Jadi kalau ada orang yang melihat orang lain secara materi atau secara fisik, jadi mereka ternyata mengikut. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sedikit. Sehingga hakikat Idul Fitri adalah kemenangan secara fitrah. Karena fitrah kita sudah keluar. Nanti bulan kan ini terakhir, besok takbiran Idul Fitri, kita mengeluarkan fitrah. Ada yang salam-salaman, maaf memaafkan. Ada saling silaturahim. Al-Jami, kita saling berkumpul. Ada juga kita saling memberi. Nah itu fitrah dikeluarkan terus. Yang insya Allah semoga 11 bulan setelah Ramadan itu tetap akan optimal keluar, istiqomah, menjadi fitrah yang hakiki dalam diri kita. Lalu yang kedua, tadi yang pertama hakikatnya adalah kemenangan yang secara fitrah. Yang kedua adalah hakikatnya merupakan hari pembersihan jiwa dan hati. Ada dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaidha wal afina 'anil nas. Dan kita di Bapak Ibu, kita diminta oleh Allah, bersegeralah kamu dari ampunanku dan kepada surga yang sudah disiapkan untuk kita, yang luasnya itu sebesar luas langit dan bumi, luas banget. Surga itu seluas langit dan bumi. Ini surga sudah disiapkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang, nah ini dia, yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, maupun juga orang yang mampu menahan amarahnya. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, ini dia, mampu memaafkan orang lain. Sehingga di bulan yang fitri ini hakikatnya itu kita harus juga bisa mampu memaafkan orang lain yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Ya bisa juga pasangan hidup, suami atau istri yang bikin kita kesel setiap hari. Atau juga mungkin anak yang juga bikin kita jengkel setiap hari. Atau mungkin juga orang tua yang membuat kita ekspektasinya, harapannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Maka itu di bulan yang fitri nanti, hakikat Idul Fitri itu adalah memaafkan. Bayangkan wajahnya, kita lihat, kita sebut namanya orang yang telah menyakiti itu. Siapapun itu yang telah menyakiti hati kita berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, di mana rasa amarah itu masih tetap ada dalam diri, kita sebut namanya, kita bayangkan wajahnya, kita merem, kita ucapkan, ya Allah, aku maafkan dia. Sehingga hati kita menjadi plong, menjadi fitrah, fitri, suci, karena tidak ada lagi amarah di dalam diri. Dan Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah hakikat Idul Fitri yang kedua. Dan yang ketiga adalah merupakan hari berbagi. Hari berbagi yaitu kita
biasa mengeluarkan zakat fitrah. Tapi tidak hanya zakat fitrah, ada esensi yang lebih dalam dari zakat fitrah yang kita lakukan, yaitu kita mengeluarkan fitrah atau fitri ini yang ada dalam diri menjadi sebuah reality. Kalau bahasa manajemennya V to R, value to reality. Nah, fitrah kasih sayang, fitrah kelembutan, al-latif, fitrah al-wadud, kesejukan, fitrah ar-Rahman, kasih sayang al-Rahim, dan juga fitrah ar-Rasyid, al-Hadi, yang memberikan petunjuk. Itu kita keluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga 11 bulan ke depan, lepas dari Idul Fitri atau dari Ramadan ini, hati kita senantiasa terpaut dari fitrah yang telah Allah tiupkan kepada kita semuanya, dan juga Allah menjaga kita, hati kita menjadi senantiasa bersih sehingga keluar fitrah suci yang Allah berikan. Sehingga kalau bahasanya tuh inner beauty kita tuh keluar. Gak tahu kenapa inner beauty-nya keluar, harismatiknya keluar. Nah, itulah sesungguhnya fitrah sejati yang telah Allah tiupkan kepada kita dan kita jadikan realisasi. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita dan senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih. Demikian hal yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang salah dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.